Halo sobat, kembali lagi dengan EDS Fish dan Farm. Hari ini saya akan membagikan kepada kamu bagaimana cara memelihara durian agar batangnya cepat besar, cabangnya cepat besar, dan juga daunnya trubus. Dengan melakukan 3 hal ini, saya yakin pertumbuhan durian kamu akan sangat-sangat pesat dan cepat. Sehingga ketika memasuki tahun kelima, tanaman durian kamu sudah bisa menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak, yang nantinya bisa kamu kontrakkan dan dengan harga yang tinggi. Misal dengan harga 5 juta ataupun 10 juta tergantung jenis dari durian yang kamu tanam kepada para tengkulak. Bayangkan dengan 1 pohon saja bisa dikontrak seharga seperti itu. Jika kamu memiliki 10 pohon saja, maka dalam setahun tanaman durian kamu sudah bisa membantu keuangan dompetmu. Jadi, kamu wajib tonton video ini sampai selesai agar kamu tahu dasar apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman durian kita bisa tumbuh dengan optimal. Karena saya melihat masih banyak kawan-kawan di lapangan yang bermasalah dalam pemeliharaan durian, yang menyebabkan tanaman durian mereka dalam waktu 5 tahun ke atas mengalami masalah dalam proses pembuahan, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan nilai yang cukup ketika menjual buah dari tanaman durian yang mereka tanam. Jadi, tonton video ini sampai selesai karena saya akan membahas secara detail agar kamu bisa memahami hal-hal dasar tersebut. Nah, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis kawan-kawan. Mari kita bahas apa saja 3 hal dasar yang wajib kamu lakukan ketika menanam durian. Oke kawan-kawan, hal pertama yang harus kita lakukan dalam memelihara durian itu adalah pruning ya. Jadi, dengan pruning maka nutrisi yang diserap oleh akar tanaman kita ini, jadi pupuk-pupuk yang kita berikan di sini nanti akan diserap oleh akar lalu disalurkan kepada batang sampai ke ujung tunas dan disebarkan ke cabang-cabangnya juga. Nah, tujuan pruning itu agar bagian-bagian yang tunas yang tidak penting bisa kita hilangkan sejak dini sehingga nutrisinya bisa fokus kepada bagian batang, cabang, dan pertumbuhan trubus di bagian ujung cabang ini, sehingga nanti kan arah pertumbuhannya adalah ke sana ya kawan-kawan. Jadi akan terus semakin membesar ke sana, ini juga membesar. Nah, tujuan dari batang yang besar-besar, cabang yang besar ini agar bisa membawa buah yang lebih banyak lagi. Jadi semakin subur, semakin besar cabang dari tanaman durian kita, maka akan semakin kokoh ketika membawa buah dalam jumlah banyak gitu kawan-kawan. Karena jika cabang kecil seperti ini kita biarkan membawa buah misalkan 5 atau 6, maka pasti otomatis patah, ataupun jika misalkan selamat ketika setelah proses pembuahan, ini akan mengering kawan-kawan karena nutrisinya terserap oleh buah. Sedangkan nutrisi pupuk yang kita berikan, misalkan kalau kita tidak pruning ya, akan tumbuh ke cabang, maksudnya akan tumbuh ke ranting-rantingnya, dan itu ranting-ranting itu kita tidak perlukan untuk di sekitar bagian cabang seperti ini. Jadi pruning itu sangat penting kawan-kawan. Pruning baiknya dilakukan secara teratur. Maksudnya begini, ketika kita sudah melakukan pruning dalam beberapa minggu ataupun bulan, ketika tanaman kita posisinya subur ya, maka tunas-tunas yang sudah kita pruning akan muncul lagi kawan-kawan seperti ini. Jadi di sini kita perlu meluangkan waktu sedikit saja. Jadi ketika kita sudah ke kebun, bersihkan tunas-tunas seperti ini. Jangan biarkan dia tumbuh 1 cm atau 5 cm berapapun tuh, karena ini memakan nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Nah, jadi dengan melakukan ini kita tidak perlu lagi melakukan pruning ketika ranting ini sudah membesar. Jadi nutrisi yang diserap oleh tanaman akan langsung fokus kepada pembesaran cabang. Jadi ini semua dibersihkan ya kawan. Ini seperti ini, bersihkan dia, jangan biarkan tumbuh sedikit pun. Ini akan kerjaan jauh lebih mudah ketika dilakukan ketika tumbuh tunas seperti ini. Nah, untuk tahapan kedua, kita wajib memberikan pupuk. Nah, pemberian pupuk ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan batang, cabang, dan
daun durian kita agar trubus dan lebih cepat besarnya. Sehingga ketika umur 5 tahun kita sudah bisa merencanakan atau mempersiapkan agar tanaman durian kita bisa mulai berbuah dan menghasilkan uang. Saya melihat masih banyak kawan-kawan di lapangan maupun di grup yang kebingungan pupuk apa sih harus kita gunakan dalam masa umur 0 sampai 4 tahun agar tidak terlalu mahal atau menguras kantong dan juga tepat penggunaannya sehingga kita tidak salah memilih jenis pupuknya. Sesuai pengalaman saya, di sini saya hanya menggunakan 3 jenis pupuk ya. Pertama NPK 16-16-16, kemudian ditambah dengan pupuk Karaty plus Boroni, dan yang terakhir saya menggunakan POC dan atau pupuk kandang. Jadi ketika pupuk itu sudah sangat lebih dari cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan batang dan cabang serta daunnya agar selalu terubus dan cepat besarnya, sehingga di umur 5 tahun sudah siap untuk mulai panen buah durian. Nah, untuk merek produk dari NPK 16-16-16 ini itu bebas. Yang penting saya tekankan unsurnya harus 16-16-16. Selain itu juga Karaty plus Boroni juga sama. Kalian teman-teman bisa cari di toko pupuk produk-produk yang mengandung Karaty plus Boroni. Jadi untuk pupuk kimianya itu saja sudah lebih dari cukup dan saya yakin bisa mendukung pertumbuhan durian teman-teman. Nah, seperti apa cara pemberian pupuknya? Mari kita lihat cara pemberiannya sesuai dengan pengalaman saya. Nah, di sini saya menggunakan pupuk ini NPK 16-16-16 dan sedangkan ini pupuk Karaty plus Boroni seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini saya menggunakan 400 gram NPK 16-16-16 dan ini 125 gram pupuk Karaty plus Boroni. Ini saya berikan dalam setahun 4 kali. Jadi dalam setahun saya mau melakukan pemupukan yang sama dengan jumlah yang sama seperti ini sebanyak 4 kali kawan-kawan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Saya jamin pertumbuhan durian kawan-kawan akan pesat, robust, dan pasti di umur 5 tahun sudah bisa mulai produksi untuk dibuahkan sehingga bisa menghasilkan uang. Pemupukannya sangat mudah sekali kawan-kawan. Tinggal kita taburkan pupuk ini secara melingkar. Nah, setelah kita melakukan pemupukan, wajib kita lakukan penyiraman agar pupuk yang sudah kita tebar ini bisa cepat terurai ke tanah dan nantinya bisa diserap oleh tanaman durian kita. Saya biasanya melakukan pemupukan lanjutan yaitu pupuk kandang atau pakai POC setelah 2 hari. Jadi setelah melakukan pemupukan kimia ini, saya melakukan pemupukan organik agar kandungan pH di tanah akibat terkena pupuk kimia bisa stabil, yaitu di angka 6-7. Karena di angka itulah semua unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman durian bisa diserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tanaman durian kita bisa selalu terubus dan bisa pesat pertumbuhannya. Jadi sini saya melakukan penyiraman secukupnya sampai terkena semua wilayah yang sudah saya lakukan pemupukan kimia. Nah, tahap ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan yang saya maksud di sini adalah penanganan ketika tanaman durian kita diserang virus, jamur maupun hama kutu-kutuan. Ini adalah permasalahan yang pasti akan kawan-kawan alami ketika memiliki kebun durian. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita mengetahui awal saat tanaman kita bermasalah dan cara menanganinya adalah hal yang harus kita ketahui. Jangan sampai tanaman durian kita sudah rusak parah baru kita tangani, sehingga hal tersebut akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan durian kita. Nah kawan, ini adalah salah satu contoh hama kutu-kutuan yang menyerang durian ya. Nah jika ini kita biarkan, dalam waktu singkat hama ini bisa berkembang dengan sangat cepat dan mereka ini akan menyerap
nutrisi yang ada di daun durian kita. Nanti efeknya daun durian kita akan rusak seperti ini kawan-kawan. Lihat, ada bengkok-bengkoknya seperti ini rusaknya. Jika daun durian kita rusak dalam jumlah yang banyak, maka ini otomatis akan mengganggu pertumbuhan durian kita. Jadi sebagus apapun pupuk yang kamu berikan, perawatan lainnya yang kamu berikan, akan tetap tidak berdampak terlalu besar bagi tanaman durian kita jika daun dari tanaman durian kita dipenuhi oleh hama kutu seperti ini. Jadi jika kamu sudah menemukan hal seperti ini, lakukanlah penyemprotan insektisida dalam dosis rendah, karena ini jumlahnya masih sedikit ya. Cukup dalam dosis rendah aja, misalkan 1 mili per liter. Itu sudah bisa membunuh kutu-kutuan ini dengan merata. Jadi dalam 3 hari semprot pakai insektisida, saya jamin kutu-kutuan ini sudah hilang semuanya. Oleh sebab itu, jika kamu sudah menemukan hal seperti ini, segera lakukan penyemprotan atau penanganan sehingga pertumbuhan daunnya bisa tetap sempurna dan terubus. Nah, untuk hama kutu, kita harus menggunakan insektisida agar hama tersebut bisa dengan cepat kita hilangkan. Di sini saya selalu menggunakan insektisida sumur. Sampai sekarang, insektisida ini sangat efektif mengatasi berbagai macam jenis kutu yang menyerang daun dari tanaman durian saya. Dalam penyemprotan dosis rendah, 3 hari hama-hama tersebut sudah hilang dari dedaunan durian kita. Kamu bisa menggunakan merek-merek insektisida lainnya ya, jadi tidak harus menggunakan insektisida sumur seperti yang saya gunakan ini. Yang penting nanti ketika di toko pertanian, kamu tanyakan saja kepada toko pertanian insektisida untuk membasmi kutu-kutuan. Nanti kamu akan diberikan insektisida dengan berbagai macam jenis merek ya, jadi tidak harus menggunakan insektisida merek sumur ini. Nah, selain hama kutu, durian juga bisa diserang oleh jamur. Jika durian kamu daunnya sudah terkena jamur, segera buang daun yang terkena jamur tersebut dan lakukan penyemprotan fungisida. Di sini saya selalu menggunakan fungisida merek Ditane M45 seperti ini ya. Kawan-kawan bisa pakai fungisida merek lain sih. Yang penting ketika tanaman durian kamu terkena jamur, kamu wajib dengan segera mungkin harus melakukan penyemprotan dengan fungisida. Jangan lupa untuk petik daun yang terkena jamur tersebut dan buang jauh-jauh atau tanam ya, supaya tidak menyebar lagi ke tanaman durian lainnya gitu. Ini fungisida ini sampai sekarang masih efektif saya gunakan karena cukup terlihat hasilnya ketika disemprot. Tanaman durian saya sudah bebas dari yang namanya jamur. Nah kawan-kawan, ini adalah tanaman durian saya yang sebelumnya sudah terkena jamur ya. Jadi saya lakukan penyemprotan fungisida, kondisinya sudah mulai membaik. Jadi jamur ini bisa berasal dari tanaman sekitar durian yang kita tanam. Setelah saya lihat-lihat, jadi jamur itu berasal dari sini. Ini jadi singkong saya ini sudah terkena jamur. Rencana saya akan babat semuanya. Karena sudah disemprot beberapa kali fungisida, tetap juga masih terkena jamur. Saya tidak ingin tanaman durian saya terus terkena jamur. Jadi lakukanlah penyemprotan fungisida secara rutin ya, agar tanaman durian kita bisa benar-benar bebas dari jamur ini, karena jamur ini merusak klorofil daun tanaman durian kita. Kalau klorofilnya sudah rusak, maka otomatis proses fotosintesisnya akan terganggu. Otomatis pertumbuhan tanaman durian kita juga akan terganggu kawan-kawan. Nah, jadi pruning, pemupukan dan juga pemeliharaan yang benar dan juga berkelanjutan, saya yakin pasti akan membuat pertumbuhan tanaman durian kawan-kawan akan terubus dan juga cepat besar, sehingga ketika sudah umur 5 tahun, saya yakin tanaman durian kawan-kawan sudah siap membawa durian dalam jumlah besar, sehingga dalam 5 tahun kita sudah bisa menghasilkan uang dengan investasi tanaman durian ini. Oke, itu dia video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa menjadi landasan kamu dalam memulai perkebunan durian. Ini adalah murni pengalaman saya dalam memelihara durian lebih dari 10 tahun.
Jika ada informasi ataupun apa yang saya sampaikan kurang berkenan, kawan-kawan wajib sekali untuk melihat sumber-sumber lainnya, karena sesungguhnya ilmu itu akan terus berkembang. Tergantung kita sekarang ilmu mana yang harus kita terapkan agar pertumbuhan durian kita bisa tumbuh cepat dan pesat. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.